Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Khairia dari PS5H Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penganggaran oleh dosen pengampu Bapak Arsa Ijrian Sapurba MSI. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari 15 materi yang ada. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-6, yaitu biaya operasional. Nah, apakah yang dimaksud dengan biaya operasional? Biaya operasional itu adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Tanpa aktivitas operasional yang terarah, maka seluruh produk yang dihasilkan tidak akan memiliki manfaat apapun bagi perusahaan. Secara umum, biaya operasional dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama, biaya pemasaran, yang kedua, biaya administrasi dan umum. Yang pertama, biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Di sini juga ada jenis biaya. Jenis biayanya itu mencakup biaya penjualan dan biaya pemenuhan pesanan. Yang pertama, biaya penjualan adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya ini mencakup seperti biaya iklan, biaya endorse, komisi, biaya demo, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya pemenuhan pesanan. Di sini keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi pesanan sesuai keinginan konsumen, mencakup biaya pegudangan, pengepekan, dan pengiriman. Anggaran biaya perusahaan mencakup keseluruhan biaya yang mencakup dengan proses penjualan dan pendistribusian produk perusahaan yang meliputi 1. Gaji staf administrasi penjualan, 2. Biaya dan komisi salesman, yang ketiga biaya manajer pemasaran, yang keempat biaya iklan, yang kelima biaya pelatihan salesman, yang keenam biaya telepon kantor pemasaran, yang ketujuh biaya listrik kantor pemasaran, yang kedelapan biaya penyusutan kendaraan pemasaran, yang kesembilan biaya penyusutan kantor pemasaran, yang kesepuluh biaya alat tulis dan cetak kantor pemasaran, yang kesebelas biaya surat menyurat, yang ke-12 biaya angkut, yang ke-13 contoh barang gratis, yang ke-14 biaya gudang, yang ke-15 biaya pengepekan dan pengiriman, yang ke-16 itu ada biaya penagihan, yang ke-17 ada biaya-biaya di luar dari biaya pemasaran. Selanjutnya adalah biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas organisasi kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum, yang mencakup 1. Gaji staf administrasi, 2. Gaji manajer dan direktur, 3. Biaya sewa kantor dan kendaraan, yang keempat biaya umum hukum, yang kelima biaya surat menyurat, yang keenam biaya telepon kantor administrasi, yang ketujuh biaya listrik kantor administrasi, yang kedelapan adalah biaya bunga kredit, yang kesembilan biaya alat tulis dan cetak kantor administrasi, yang kesepuluh biaya penyusutan gedung kantor administrasi, yang ke-11 biaya penyusutan kendaraan umum dan direksi, yang ke-12 biaya-biaya di luar dari biaya administrasi dan umum. Nah, dari pemaparan materi di atas timbullah contoh soal seperti ini. Bisa dilihat di sini ada contoh soal. Mari kita baca. PT Argotama, sebuah perusahaan produsen pensil yang berlokasi di Jakarta. Pada bulan November 2020, kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2021 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan pada tahun 2020. Biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji 4 staf administrasi sebesar 98 juta. Yang kedua, gaji 2 manajer sebesar 75 juta. Yang
ketiga, gaji direktur sebesar 86 juta. Yang keempat, biaya sewa kendaraan sebesar 36 juta. Yang kelima, biaya urusan hukum sebesar 24 juta. Biaya korespondensi 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, ada biaya korespondensi sebesar 6 juta. Yang ketujuh, ada biaya telepon sebesar 12 juta. Yang ke-8 ada biaya listrik sebesar 19 juta. Yang ke-9 ada biaya alat tulis dan cetak sebesar 12 juta. Yang ke-10 ada biaya penyusutan gedung kantor sebesar 15 juta. Yang ke-10 ada biaya penyusutan kendaraan sebesar 24 juta. Yang ke-11 ada macam-macam biaya administrasi sebesar 9 juta. Untuk tahun 2021, perusahaan menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum. Perubahan tersebut mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, kenaikan gaji staf administrasi sebesar 20%. Yang kedua, kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing sebesar 20% dan 15%. Yang ketiga, direncanakan Jadi laporan anggaran PT Argo Tama tahun 2021 ialah yang pertama kita buat kolom dan tabel dulu. Kita tentukan jenis biaya, biaya tetap, biaya variabel, dan jumlah. Jadi yang ada di soal semuanya masukkan ke dalam jenis biaya, poin-poin yang ada di soal. Yang pertama itu gaji 4 staf administrasi, 2 gaji manajer, dan seterusnya sampai penambahan gaji 2 staf administrasi baru. Selanjutnya kita tentukan biaya tetap. Yang ada di soal semua jumlahnya itu termasuk biaya tetap sesuai poin-poinnya, seperti gaji 4 staf administrasi berjumlah 98 juta. Terus masukkan sesuai jenis biayanya dan jumlah biaya tetapnya. Selanjutnya kita lihat biaya variabel. Nah, biaya variabel ini jumlah biaya yang akan bertambah sesuai presentasinya. Seperti sesuai keterangan, gaji 4 staf administrasi di tahun 2021 diperkirakan akan naik ya 20%. Jadi biaya variabelnya 19.600.000. Nah, dapatnya dari mana? 98 juta dikali 20% sama dengan 19.600.000. Itu untuk jumlah seluruhnya jadinya 117.600.000. Nah, seperti itulah seterusnya. Setelah mendapatkan seluruh hasilnya, maka biaya tetap dijumlahkan, biaya variabel dijumlahkan, jumlah juga dijumlahkan. Nah, hasil akhirnya biaya tetap ditambah biaya variabel akan balance dengan jumlah akhirnya. Begitulah cara perhitungannya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.